Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodiawan, mahasiswa dari Unmul Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah materi yang judulnya itu struktur organisasi yang baik. Nah, tujuan saya memaparkan materi ini yaitu untuk mengerjakan tugas UAS saya, tugas manajemen dari Pak Baip Haki, dan semoga nanti apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tentunya yang saya harapkan juga dapat nilai yang bagus. Nah, ada tiga poin yang nanti saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian dari struktur organisasi yang baik. Yang kedua, fungsi dari struktur organisasi. Yang ketiga, contoh atau macam-macam dari struktur organisasi. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari struktur organisasi yang baik. Mungkin teman-teman di sini masih asing, apa sih struktur organisasi? Mungkin juga ada yang sudah tahu, mungkin waktu di SMK atau SMA-nya dulu dianya itu ikut organisasi, pasti saya yakin itu tahu. Tapi mungkin juga sebagian kan nggak semuanya tahu ya. Nah, saya jelaskan pengertiannya. Yang pertama, struktur organisasi itu adalah sebuah garis hierarki di mana itu dari masing-masing individu atau SDM itu memiliki fungsi dan posisinya masing-masing. Itu secara pengertian. Nah, kita ke poin yang kedua langsung tentang fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama, dapat menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana dari setiap anggota perusahaan itu bertanggung jawab kepada pemimpinnya atau kepada atasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Contoh, saya sebagai anggota, teman saya sebagai ketua, dan yang teman saya satu lagi ini sebagai manajer. Itu juga dapat seperti itu. Karena ketika kita nggak seperti itu, mungkin nanti saya akan salah jalur. Yang ketiga, dapat menjelaskan atau mengenai kejelasan itu mengenai jalur hubungan. Contohnya dari manajer keuangan nanti bisa langsung ke direktur, atau dari manajer yang lain juga. Karena ketika saya seorang anggota kok langsung konsultasi kepada direktur, itu kan ketika nggak sesuai dengan struktur organisasinya kan, nanti dalam sebuah perusahaan tersebut kan saya yakin dinilai kurang baik. Makanya tadi harus sesuai dengan hubungannya masing-masing. Terus juga dapat dari keberadaan struktur perusahaan itu akan memperjelas pembagian tugasnya. Karena dari masing-masing individu tadi ketika sudah diberi fungsinya masing-masing, diberi kejelasannya, katakanlah seorang manajer tugasnya ya ini, seorang direktur tugasnya ya ini, seorang anggota ya tugasnya ya ini. Karena jangan sampai kita sebagai anggota kok malah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang itu dikerjakan seharusnya oleh seorang manajer, atau seorang direktur kok malah mengerjakan dalam perusahaan tersebut mengerjakan pekerjaan yang dianut oleh anggota. Itu kan nanti malah ya tadi, ketika perusahaan itu nggak sesuai dengan struktur organisasinya, saya yakin perusahaan tersebut nggak akan berjalan dengan lama. Saya yakin akan hancur. Itu salah satu yang fungsi dari struktur organisasi. Terus kita lanjut ke poin yang ketiga. Ada contoh-contoh dari struktur organisasi. Yang pertama itu ada direksi. Direksi siapa? Direksi itu merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseorangan terbatas. Yang kedua, ada seorang manajer. Jabatan manajer ini adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bagian divisi atau departemen. Nah, biasanya bagian definisi itu dibagi menjadi beberapa. Katakanlah ada di bagian definisi A, definisi B, definisi C. Itu ketika definisi ini enggak hanya seorang tapi tadi dibagi-bagi. Nah, yang keempat ada administrasi atau gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting atau CMT dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran yang dipengeluarkan oleh perusahaan. Nah, rencana struktur organisasi pada sebuah perusahaan itu sesuai dengan visi dan misinya masing-masing.
sebelum membuat susunan organisasi perusahaan yang baku, maka pastikan dulu bahwa visi misinya itu telah dibuat dengan jelas. Karena ketika dari sebuah perusahaan kok nggak ada visi misi yang jelas, saya yakin juga perusahaan itu nggak akan nggak ada hasil yang maksimal juga. Nah, mungkin tadi poin-poin yang dapat saya jelaskan, dan mohon maaf apabila yang saya jelasin itu kurang kurang jelas ya, karena saya juga masih belajar dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semesta. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.